Halo, perkenalkan nama saya Kiri Cetiara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Python Project Pacman Super Cashier. Presentasi ini akan memuat latar belakang, requirements, code flows, function, dan terakhir adalah demo. Latar belakang dari pembangunan project ini adalah untuk membangun sistem cashier sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Sistem ini akan dapat menambah transaksi, mengubah transaksi, dan menghapus transaksi. Project ini juga dibuat untuk memenuhi nilai kelulusan course Introduction to Software and Data Engineering. Requirement untuk pembangunan proyek ini adalah yang pertama, kita harus mengerti dan dapat menggunakan basic dari bahasa pemrograman Python, seperti penggunaan variabel, looping, ataupun branching. Kemudian mengerti dan dapat menggunakan SQL sederhana. SQL yang digunakan untuk kesempatan kali ini adalah menggunakan create table dan insert data to table. Kemudian SQL Alchemy, yaitu sebuah toolkit yang dapat kita gunakan agar Python dapat berkomunikasi dengan database seperti melakukan create table dan insert data to table. Kemudian saya menggunakan library Pretty Table untuk menampilkan data yang ada dalam list ke dalam bentuk tabular yang lebih rapi dipandang untuk mata. Kemudian saya akan menjelaskan function-function yang terdapat dalam project ini dalam bentuk flowchart. Pertama, menu 1 yaitu menu add item. User akan memasukkan angka 1, kemudian sistem akan mengecek apakah user memasukkan nama item atau tidak. Jika nama item kosong, maka akan kembali ke menu, dan jika tidak, sistem akan mengecek apakah item tersebut ada di list atau tidak. Jika ya, maka akan kembali ke menu, dan jika tidak, maka sistem akan menambahkan item tersebut ke dalam list, dan terakhir menampilkan list item yang terdapat dalam sistem. Menu kedua adalah update item. User akan menginput angka 2, kemudian sistem akan mengecek apakah nama item kosong. Jika ya, maka akan kembali ke menu, dan jika tidak, sistem akan mengecek apakah nama item yang dimasukkan user ada terdapat dalam list atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali ke menu, dan jika ya, sistem akan mengupdate nama dari item tersebut, kemudian menampilkan item yang baru saja diupdate. Kemudian menu 3 yaitu melakukan update pada item quantity. Sama seperti tadi, sistem akan mengecek nama item yang dimasukkan apakah kosong atau tidak, kemudian akan mengecek kembali apakah item yang dimasukkan ada terdapat dalam list atau tidak. Jika ya, maka sistem akan mengupdate quantity dari item tersebut, kemudian menampilkan detail dari item yang baru saja diupdate. Menu 4 adalah update item price. User akan memasukkan angka 4, kemudian akan kembali mengecek apakah nama item kosong atau apakah item tersebut terdapat pada list atau tidak. Jika ya, maka sistem akan mengupdate item price tersebut, kemudian menampilkan item yang baru saja diupdate. Kemudian menu 5 adalah delete item. User akan menginput angka 5, kemudian sistem akan mengecek apakah nama item kosong atau tidak. Jika tidak, akan kembali mengecek apakah item tersebut ada di list atau tidak. Dan jika ya, sistem akan berhasil menghapus item tersebut. Menu ke-6 adalah reset transaction. User akan memasukkan angka 6, kemudian sistem akan mengecek apakah user memasukkan karakter Y atau tidak. Jika Y, maka sistem akan menampilkan semua item berhasil dihapus, dan jika tidak, sistem akan menampilkan menu. Menu 7 adalah check order. User akan menginput angka 7, kemudian sistem akan mengecek apakah harga dan unit price dari item tersebut lebih kecil sama dengan 0. Jika ya, maka sistem akan menampilkan terdapat data yang tidak benar dan akan menampilkan list pesanan, sehingga user dapat mengecek. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan pesan data pesanan sudah benar. Kemudian menu 8 adalah checkout order. User akan memasukkan angka 8, kemudian sistem akan memasukkan data list tersebut ke dalam SQLite. Yang terakhir adalah menu 9, yaitu leave. User akan menginput angka 9, dan kemudian user akan keluar dari sistem. Berikut adalah function-function yang terdapat pada sistem ini. Yang pertama, function menu untuk menampilkan semua menu atau fungsi yang ada pada sistem. Kemudian create table untuk meng-create table, print pesanan untuk melakukan print terhadap list yang ada pada sistem. Kemudian check discount menggunakan parameter total harga untuk mengecek apakah item mendapatkan diskon atau tidak. Kemudian add item dengan parameter item name, item quantity, dan price per item yang digunakan untuk menambahkan item pada list. Begitu juga dengan update item name,
update item quantity, update item price, delete item, reset transaction untuk menghapus dan mereset semua data yang ada dalam list. Kemudian checkout order digunakan untuk menampilkan semua transaction untuk melihat kebenaran transaksi yang dimasukkan. Kemudian checkout itu fungsi untuk menambah transaksi yang ada di list dan total yang harus dibayarkan. Kemudian yang terakhir insert to table, yaitu function untuk memasukkan data yang ada di list ke dalam SQLite. Kemudian yang terakhir adalah demo. Saya akan mulai dengan test case pertama, yaitu melakukan add item. Untuk melakukan add item, saya akan memilih menu 1, kemudian memasukkan nama dari item, kemudian kuantitinya dan harganya. Dapat kita lihat item ayam goreng telah berhasil ditambahkan. Kemudian saya akan masukkan item satu lagi, yaitu pasta gigi sebanyak 3 dengan harga 15.000. Ayam goreng dan pasta gigi telah berhasil ditambahkan ke dalam list item. Kemudian tes yang kedua adalah melakukan delete pada pasta gigi. Untuk melakukan delete, saya akan memilih menu 5. Kemudian memasukkan nama dari item yang akan di-delete, yaitu pasta gigi. Dan pasta gigi akan berhasil dihilangkan dari list item. Kemudian test case ketiga yaitu melakukan reset transaction. Untuk melakukan reset transaction, kita akan memilih nomor 6. Kemudian kita akan diminta untuk masukkan apakah kita benar-benar ingin reset atau mendelete semua item. Saya akan memasukkan Y, maka semua item berhasil dihapus. Kita dapat melakukan cek untuk menggunakan menu nomor 7. Dapat dilihat bahwa pada list tidak ada item lagi. Kemudian test case terakhir adalah melakukan check out order. Untuk melakukan check out order, saya akan memasukkan item-item terlebih dahulu. Ayam goreng, quantity 2 dan harga 20.000. Kemudian item pasta gigi, quantity 3 dengan harga 15.000. Kemudian item mainan mobil dengan quantity 1 dan harga 200.000. Kemudian yang terakhir item mie instan dengan quantity 5 dan harga 3.000. Setelah keempat item berhasil didaftarkan, saya akan memilih nomor 8 untuk melakukan checkout. Keempat item yang ada di list akan berhasil ter-checkout. Kita dapat lihat diskon yang didapatkan setiap item dan harga dari setiap item yang telah didiskon. Dan total yang harus kita bayar adalah 290.000. Saya akan mulai dengan presentasi dari saya. Terima kasih.